Komando Daerah Militer 12 Tanjung Pura atau disingkat Kodam 12 Tanjung Pura merupakan komando kewilayahan pertahanan militer yang mencakupi wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah. Kodam 12 Tanjung Pura merupakan hasil likuidasi dari Kodam 6 Tanjung Pura. Secara resmi dipecah oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI George Toisuta pada tanggal 28 Juni 2010 menjadi dua Kodam, yaitu Kodam 6 Mula Warman dan Kodam 12 Tanjung Pura. Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 27 Mei 2010 tentang pembentukan Kodam 12 Tanjung Pura, maka pada 2 Juli 2010, Kodam 12 Tanjung Pura secara resmi dikukuhkan oleh Kasat Jenderal TNI George Toisuta. Saat ini Kodam 12 Tanjung Pura dipimpin oleh Panglima Kodam yang dibantu oleh Kepala Staf Kodam serta Inspektorat dan Staf Ahli Panglima Kodam. Sebagai Komando Pembinaan dan Pengembangan Kewilayahan, Kodam 12 Tanjung Pura memiliki dua komando resor militer, yaitu Korem 121 Alambana Wanawai yang berkedudukan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, dan Korem 102 Panju Panjung yang berkedudukan di Kabupaten Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Selaku Komando Utama Pertahanan Matra Darat, Kodam 12 Tanjung Pura memiliki satuan tempur, di antaranya Brigif 19 Katulistiwa, Yonif Raider 641 Beruang, Yonif 642 Kapuas, Yonif Mekanis 643 Wandara Sakti, Yonif Raider 644 Walid Sakti, Yonif 645 Garda Tamayuda, serta Yonif Raider 631 Antang. Selain itu, dalam tugas pokok pembantuan pertempuran, Kodam 12 juga memiliki satuan bantuan tempur, yaitu Batalion Zeni Tempur 6 Satya Digdaya, Batalion Kavaleri 12 Beruang Cakti, dan Batalion Artileri Medan 16 Tumbak Kaputing. Batalion Artileri Medan 16 Tumbak Kaputing atau Yonarmet 16 Tumbak Kaputing merupakan satuan bantuan tempur Batalion Artileri yang berada langsung di bawah komando Kodam 12 Tanjung Pura. Pembentukan Batalion Artileri Medan 16 ini direncanakan pada program kerja TNI AD tahun 1984 dan baru dapat direalisasikan satu Baterai A105mm Tarik yang berkedudukan di Ngabang, Kalbar. Pada tahun 1997, Baterai A105mm Tarik yang berkedudukan di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak resmi menjadi Batalion Artileri Medan 16 Tumbak Kaputing dengan alutsista meriam 105 Tarik oleh Pangdam 6 Tanjung Pura, Maijen TNI Muhdin Purwo Pranjono. Batalion Armet 16 Tumbak Kaputing ini merupakan batalion di bawah Kodam 12 Tanjung Pura yang bertanggung jawab langsung kepada Panglima Kodam 12 Tanjung Pura yang pada saat ini dijawat oleh Mayor Jenderal TNI Iwan Setiawan. Batalion ini sudah kurang lebih berdiri 26 tahun, tepatnya pada tanggal 27 November 1997. Batalion kami merupakan batalion komposit, artinya terdiri dari beberapa jenis kaliber senjata, yaitu meriam 105 mm, howitzer, dan meriam 155 mm KH-179.
memiliki susunan organisasi di mana ada unsur pimpinan yaitu danyon dan wadanyon, kemudian unsur pembantu pimpinan yaitu para perwira staf serta para pabung. Termasuk ada perwira kesehatan batalion. Kemudian unsur pelayanan meliputi komandan baterai markas dan unsur pelaksana yaitu terdiri dari 3 baterai tempur, yaitu baterai A dengan senjata meriam 155 mm KH-179 dan baterai B dan C dengan senjata 105 mm howitzer buatan Amerika. Adapun tugas dan fungsi dari keberadaan kami sebagai Satuan Bantuan Tempur di bawah Kodam 12 Tanjung Pura adalah untuk memberikan bantuan tembakan pada saat pelaksanaan operasi tempur. Kemudian kami melaksanakan perintah-perintah dari komando atas yang terkait dengan tugas-tugas dari Satuan Bantuan Tempur. Tugas operasi yang pernah kami laksanakan sepanjang batalion ini berdiri sebanyak 3 kali, yaitu PAM daerah rawan Ambon pada tahun 2002-2003 dan 2004-2005. Kemudian pengamanan perbatasan RI Malaysia yang baru saja selesai dilaksanakan, yaitu di tahun 2023 sampai 2024. Alhamdulillah, puji syukur kita dapat melaksanakan tugas tersebut dengan baik dan berhasil, serta dapat membanggakan dan mengharumkan baik nama satuan kami sampai dengan Kodam 12 Tanjung Pura. Mbak Puting semangat, kita hadapi responsif, tangguh. Wajah! Prajurit Batalion Armet 16 Tembak Kaputing yang memiliki moto SMART, semangat, militan, adaptif, responsif, tangguh. Sekali tampil, harus berhasil. Sutono adalah seorang perwira pertama berpangkat Letnan 1 Artileri Medan. Ia berdinas di Batalion Artileri Medan 16 Tumbak Kaputing yang berkedudukan di Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Letu Sutono memiliki 1 orang istri dan 3 orang anak. Pria kelahiran Nganjuk 6 Juni 1980 ini tidak pernah mengira mendapati dirinya meraih penghargaan tinggi dari Pangdam 12 Tanjung Pura karena keberhasilannya dalam pelaksanaan tugas menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nama Sutono, pangkat Letnan 1 Armet. Untuk jabatan saat ini sebagai Pamu atau Perwira Munisi Batalion Tempur Budi Satuan Batalion Armet 16 Tumbak Kaputing. Kami abituran Bintara PK 9, kemudian melaksanakan Dikcapa tahun 2019
di Cimahi, kemudian penempatan di Batalion Armet 16 Tumbak Kaputing, Kodam 12 Tanjung Pura. Jadi pada saat penugasan, jabatan kami sebagai Danpos Kumba Semunying SSK 2 Jagoy Babang. Ya, pada saat pelaksanaan tugas, pos kami sudah berhasil 4 kali melaksanakan penggagalan penyelundupan narkoba, khususnya jenis sabu. Kami selama penugasan dihadapkan dengan sektor di pos kami itu banyak sekali jalan tikus. Tapi kami siasati dengan cara patroli dan ambus. Kebetulan kami kemarin mendapat hasil yang luar biasa, yang sangat maksimal. Itu tidak lepas dari semangat anggota kami di lapangan. Kami terus memberikan motivasi dengan segala kesabaran yang ada. Akhirnya membuahkan hasil, dapat sabu sebanyak 21 kg. Keberhasilan Letnan Sutono juga disambut bahagia oleh sang istri. Sosok yang ia kenal sebagai seorang yang penyayang keluarga bisa meraih penghargaan karena keberhasilannya dalam pelaksanaan tugas. Kalau di mata saya, penyayang, dapat diandalkan, pendengar yang baik, dan selalu sayang pada keluarga, terutama anak. Malam itu nelpon sebentar, bilangnya mau ada itu PO gitu aja. Nah setelah itu enggak ada lagi. Taunya ya dari batalion menyampaikan kalau Bapak nangkap sabu dalam jumlah yang besar. Bahagia, terutama bangga, tapi ya itu tadi saya bilang, ada kekhawatiran untuk kami dan anak-anak. Beliau merupakan sosok yang tegas dan bijaksana. Di dalam setiap pergerakan, beliau selalu memantau pergerakan kami. Beliau benar-benar memastikan kami jangan sampai terluka, selalu aman, dan kembali dengan keadaan selamat. Beliau adalah sosok figur seorang pemimpin yang militan, mengerti akan keadaan prajurit yang di lapangan, tegas untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh komando atas. Pengalaman saya selama bersama beliau, orangnya selalu memperhatikan anggota. Sana belum melaksanakan kegiatan, kami selalu ngumpul, terus makan mie bersama, terus ngopi, cerita-cerita, sangat bijaksana dan tegas. Pada tahun 2023 lalu, Batalion Armet 16 Tumbak Kaputing mendapat kehormatan untuk menjaga perbatasan NKRI. Di sektor timur, menggantikan Batalion Infanteri 645 Garda Tamayuda. Kita membawa komitmen, salah satunya yaitu perang terhadap narkoba. Yang terbesar itu, yang terakhir kami peroleh yaitu pada sekitar kurang lebih tanggal 29 bulan Mei tahun 2024 yang kemarin. Pada saat pelaksanaan ambus yang sebelumnya kita sudah mendapat informasi dari warga masyarakat, kemudian kedekatan kami dengan masyarakat memang sangat luar biasa. Jadi masyarakat itu memberikan informasi. Kemudian kami tindak lanjuti dengan melaksanakan briefing di anggota pos kami untuk segera melaksanakan ambus. Kami berhasil menangkap 5 orang pelaku, yang diantaranya 2 orang WNA warga Malaysia, 3 orang warga Indonesia, dengan membawa barang terlarang yaitu narkoba jenis sabu sebanyak 21,2 kg.
Letnan 1 Armet Sutono menurut saya adalah sosok perwira Armet yang smart. Yang saya sampaikan tadi di depan bahwa dia saya nilai seorang yang selalu bersemangat, kemudian militan, pantang menyerah dalam melaksanakan setiap tugas, kemudian adaptif terhadap lingkungan di mana dia bertugas, dan respons terhadap setiap perintah, serta tangguh, tidak mengenal menyerah apabila ada kendala atau halangan. Selama Satgas, saya sering melaksanakan pengecekan. Pos Kumba Semunying yang dipimpin oleh Letnan Sutono beberapa kali mendapatkan penghargaan sebagai pos terbaik. Artinya memang sosok Letnan Sutono ini bisa membawa anggotanya, kemudian bisa memotivasi anggotanya untuk berbuat terbaik dalam setiap tugas yang diberikan. Satu lagi yang bersangkutan konsisten, karena saya pernah memberikan arahan, mengecek langsung apa yang dia lakukan, dan buahnya di akhir sebelum kita pulang Satgas berhasil menggagalkan penangkapan sabu seberat 21,2 kg. Bagi prajurit TNI, menjaga NKRI tidak hanya menjaga patok batas negara agar tidak bergeser, karena ancaman kedaulatan bukan hanya bergesernya patok wilayah. Kejahatan seperti penyelundupan barang ilegal, keluar masuknya imigran legal, dan paling utama adalah penyelundupan narkoba, merupakan hal yang mengancam keamanan dan kedaulatan NKRI. Intinya bagi kami, berapapun banyaknya, kalau narkoba melintas masuk Indonesia, tetap kita cegah dan kita tangkap pelakunya, diserahkan kepada yang berwajib. Karena kami sangat sayang kepada generasi muda kita mendatang. Kita bisa bayangkan, dalam 21 kilo itu dapat merusak berapa ratus orang anak generasi muda. Jauhi narkoba, karena narkoba sangat berbahaya bagi generasi muda. Intinya saat pelaksanaan tugas itu harus penuh dengan rasa tanggung jawab. Apa tugas pokok di situ kita laksanakan dengan penuh kesabaran. Pastikan namanya usaha pasti tidak mengkhianati hasil, itu saja. Batalion Armet 16 Tumbak Kaputing saat ini memiliki 2 jenis alat utama, sistem pertahanan, dan alutsista meriam, sehingga batalion ini disebut sebagai satuan komposit yang terdiri dari 1 baterai meriam 155 mm KH-179 Howitzer yang diterima pada tahun 2015 lalu dan 2 baterai meriam 105 mm tarik. Batalion kami merupakan batalion komposit, artinya terdiri dari beberapa jenis kaliber senjata, yaitu meriam 105 mm howitzer dan meriam 155 mm KH-179. Bisa kami jelaskan bahwasannya yang ada di depan kita ini adalah meriam 105 buatan Amerika. Meriam ini dapat menembak maksimal sejauh 11,27 km. Untuk meriam 105 ini pelayan pucuknya ada 6, terdiri dari 1 orang bintara dengan 5 orang anggota. Bintara ini bertindak sebagai komandan pucuk. Terus untuk 5 orang anggota bertindak sebagai pelayan nomor 2 sebagai penembak, pelayan nomor 3 sebagai pembidik, pelayan nomor 4 pengisi munisi, pelayan nomor 5 sebagai pekerja munisi, dan pelayan nomor 6 sebagai wadancuk. Meriam 105 ini dianggap efektif dilihat dari keakuratan tembakan dan daya penetrasinya. Meriam yang menggunakan amunisi daya ledak tinggi dan memiliki jangkauan hingga 11.200 meter membuatnya cocok
untuk menjadi pendukung infanteri. Meriam ini dapat digunakan di mana saja. Tentunya untuk tempat daerah seteling harus ada suatu lapangan atau tanah yang keras. Untuk kemampuan tembaknya dalam 1 menit bisa menembakkan 3 peluru. Untuk pemeliharaan meriam tentunya kita pemeliharaan kita tingkat 0. Apabila ada kerusakan-kerusakan yang memperbaiki adalah Paldam. Untuk pemeliharaan personil sendiri, untuk menjaga setiap minggunya ada latihan, yaitu drill kering tentang pelayanan meriam ini. Guna memenuhi elemen firepower atau minimum essential force, Satuan Artileri Medan TNI AD Batalion Armet 16 Tumbak Kaputing kedatangan alutsista andalannya, sebut saja howitzer meriam KH-179 155mm yang berkaliber besar. Meriam jenis KH-179 155mm dengan berat 6.890 kg dengan jarak tembak 20 km yang bisa dimaksimalkan dengan jarak tembak 30 km dengan menggunakan munisi RAP. Untuk meriam KH-179 ini diawaki oleh 9 orang personil karena jenisnya yang lebih berat sehingga membutuhkan personil yang lebih banyak. Meriam 155mm KH-179 ini digunakan di medan datar untuk membantu manuvernya pasukan garis depan dengan kecepatan tembak 4 butir per menit maksimal. Sistem KH-179 menerapkan 2 tabung yang berbeda untuk penahan kejut, hydraulic dampers, dan 1 tabung lain untuk pengembali ke depan atau rekuperator yang dianggap mampu memperpanjang umur pakai meriam. Untuk di sini ini adalah tombol sudut arah. Ini yang berhubungan dengan jarak tembak. Ketentuan jarak tembaknya bisa diatur dari sini. Kemudian ini adalah tombol pengukur sudut. Di sini dilayani oleh pelayan nomor 3. Kegunaannya adalah sebagai pembidik. Nah, di sini untuk membidik dan mengikat tembakan pada saat penembakan. Nah, ini adalah laras. Sebelumnya dimasukkan dulu primernya, kemudian masukkan proyektil, kemudian laras kita tutup seperti ini. Di Indonesia, penampakan KH-179 pertama kali pada saat latihan gabungan atau Latgab TNI AD 2012 di Batu Raja dan saat ini sudah sering dipublikasikan secara umum. Untuk, 2, siap, tembak!